Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami, sumber segala berkat yang melimpah atas hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, setiap kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudaraku, apakah kita dalam kehidupan kita di dunia ini pernah menerima kebaikan dari orang lain? Tentu jawabannya adalah semua pernah. Dan kira-kira apa yang membuat orang baik sama kita? Apa yang mendorong niatnya melakukan kebaikan kepada kita? Bila orang dunia saat ini melakukan kebaikan dengan sesuatu imbalan yang ia terima dalam bentuk materi ataupun hal lain yang dia inginkan, maka seseorang tersebut adalah seorang yang munafik, yang melakukan kebaikan dengan harapan imbalan. Namun berbeda bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, bahwa kita melakukan kebaikan karena bukti nyata anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Bukti nyata bahwa kita sudah diselamatkan dan diberikan anugerah kekal dari Tuhan Yesus kepada kita. Maka saudaraku, kebaikan yang kita nyatakan kepada sesama kita adalah murni dan tulus pada hakikatnya. Jadi saudaraku, kalau kita terdorong berbuat kebaikan, itu berarti Tuhan sedang melibatkan kita di dalam karyanya atau dirinya. Ini adalah sebuah kepercayaan dan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita bukan lagi soal kita akan dapat apa dari Tuhan, sebab mampu berbuat baik itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang melibatkan kita bersamanya. Tuhan sedang melibatkan kita di dalam rencana besarnya untuk dunia ini. Inilah yang harus jadi dasar mengapa kita harus tetap berbuat baik. Melakukan kebaikan merupakan sebuah panggilan yang kudus dari Tuhan untuk menyatakan Tuhan ke banyak orang, sehingga orang lain boleh merasakan kebaikan tulus dari diri kita dan nama Tuhan dikenal oleh orang banyak. Semoga kita adalah pribadi yang senantiasa tulus dalam hidup ini, senantiasa menolong dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan lebih dimuliakan atas segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan hendaknya kami mendengar panggilan kudus dari Tuhan untuk berbuat baik. Biarlah Tuhan kami sungguh dapat menjalankan kehidupan ini dengan sepenuh hati kami, dengan melakukan kebaikan yang tulus terhadap sesama kami. Bapa, bantu kami dalam hidup ini untuk hidup tulus, hidup mau mendengar panggilan kudus Tuhan, sehingga boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati perjalanan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang tuntun ke arah yang lebih baik. Pekerjaan dan penghasilan bagi setiap keluarga di Indonesia ini boleh terjadi ya Tuhan, sehingga boleh meningkatkan kesejahteraan rakyat-Mu. Kami berdoa biarlah perekonomian bangsa negara kami boleh semakin membaik hari demi hari. Tuhan yang memakai pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya dapat selesai pada waktunya,
dan dapat terasa untuk kesejahteraan rakyat-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang senantiasa memakai gereja Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling bahu-membahu menyatakan pelayanan mereka untuk Tuhan. Dan biarlah gereja Tuhan boleh terus Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga semakin besar nama Tuhan, semakin banyak orang mengenal nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang masih di dalam proses pengurusan perizinan. Tuhan yang mudahkan jalannya. Bukakan jalannya Bapa, supaya pada waktunya gereja Tuhan boleh memiliki perizinan sehingga gereja Tuhan boleh beribadah dengan tenang dan aman. Engkau yang berkati staf-staf di pemerintahan yang mengurus perizinan gereja Tuhan, supaya pada waktunya boleh terselesaikan perizinan gereja Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang senantiasa lindungi dan jagai dimanapun keluarga kami berada. Jadikan keluarga kami selalu keluarga yang membawa berkat bagi banyak orang, sehingga boleh menyatakan Tuhan senantiasa dan banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk pekerjaan dan usaha kami. Tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga dengan berkat Tuhan tercukupi segala kebutuhan keluarga kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan ajar kami berbagi untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami kemana kami harus melangkah. Biarlah kami tetap hidup di jalan yang Tuhan kehendaki, senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.